Halo semua, mengelola keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas mengenai saving dan investing. Kita akan berbincang bersama Miss Yvonne selaku founder dari Yvonne Sabrina and the Associate. Yuk kita kenalan. Halo Miss Yvonne, thank you sudah berkenan menjadi bintang tamu sama Totox kali ini. Gimana kabarnya Miss? Hi Abdel, thank you so much for the invite. I'm very good and healthy. Great. Oke, karena kali ini kita lagi membahas mengenai saving dan investing, boleh nggak dijelaskan Miss apa bedanya dan mana yang lebih menguntungkan untuk di masa depan atau masa pensiun? Yes, definitely dua-duanya adalah hal yang sangat penting buat tujuan kita di depan. Saving adalah yang kita pisahkan, kita sisihkan setiap bulan dari income kita secara konsisten. Itu PR-nya, secara konsisten supaya kita bisa investasikan di kendaraan apa, mungkin kendaraan 1, 2, atau 3 untuk jangka pendek kah, untuk jangka menengah atau jangka panjang. Ibarat misalnya kita dari Jakarta mau ke Bandung, bensinnya itu savingnya, kita butuh bensinnya supaya kita bisa pilih kendaraannya mau yang mana nih, mau naik mobil kah, mau naik bis kah, atau mau naik kereta. Masing-masing punya profil masing-masing. Mungkin kalau kereta kecepatannya berapa, durasinya berapa lama. Kalau naik mobil mungkin ada resiko macet. Nah, itu yang perlu diperhitungkan. Tapi definitely dua-duanya itu sangat penting buat bawa kita ke tujuan masa depan. Oke, jadi dua-duanya penting nih, baik saving dan investing. Yes. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih saving dan investing yang baik menurut Miss Yvonne? Yes, definitely yang tepat sasaran. Jadi kalau misalnya kita di usia 40 tahun, kita udah bisa perkirakan, one day kan kondisi tubuh kita lagi fit-fitnya nih gitu, actively working gitu. Kita mungkin lagi produktif sekali gitu. Dan kesehatan kita lagi prima-primanya. But semakin kita bertambah usia, definitely ada faktor-faktor yang kita nggak bisa duga. Mungkin seperti resiko-resiko kesehatan gitu. Atau mungkin di usia 60 tahun nggak ada perusahaan yang mau hire kita lagi gitu ya. Jadi kita bisa planning untuk 20 tahun ke depan di masa-masa pensiun. Saya kepengen pensiun seperti apa? Pensiun yang seperti apa yang Anda impikan gitu. Misalnya untuk mengcover lifestyle expenses, kan masih pengen kan pensiun, tetap masih bisa traveling mungkin, tetap masih bisa spend time yang terbaik, beri yang terbaik buat keluarga tercinta, dan juga healthcare atau medical expense yang juga setiap tahun definitely makin tinggi, yang itu kita perlu perhitungkan. Perlu di planning juga ya. That's right. Kita perlu pertimbangkan dan bahkan juga kita bisa pilih, saya mau nanti biaya medisnya dari duit saya pribadi atau kita serahkan ke pihak ketiga untuk yang cover semua resiko-resiko kesehatan saya misalnya di depan. Iya, jadi konsepnya seperti itu ya Miss. Yes. Nah, untuk investasi justru nggak cuma investasi dalam segi finansial nih, tapi juga perlu dipikirkan nantinya akan terpakai untuk apa. That's right. Nah, berbicara mengenai investasi, properti itu masih jadi investasi favorit kebanyakan orang nih di samping saham dan emas. Gimana Miss Yvonne melihat hal ini sih? Right, karena balik lagi ke tadi, masing-masing kendaraan itu punya profil yang berbeda. Misalnya, saya percaya don't put your egg in one basket gitu ya. Betul. Jadi setiap kendaraan itu serve its own purpose. Misalnya untuk saving yang jangka pendek, banyak orang ke deposito atau ke cash saving yang dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Tapi juga bisa dipertimbangkan untuk 3-5 tahun ke depan, mungkin ada komoditas gitu untuk hal-hal yang lain gitu. Juga bisa ke properti. Properti mungkin untuk jangka menengah 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan yang nilainya definitely makin appreciate, makin value-nya makin tinggi, dan juga keamanan dan kenyamanan yang Bapak Ibu tetap bisa rasakan dan nikmati. One day misalnya umur 60 tahun, anak-anak udah makin gede, rumah besar sekali, kayaknya lebih praktis nih tinggal di apartemen misalnya dengan lokasi yang enak mungkin gitu. Jadi itu semua kita bisa pertimbangkan mulai dari hari ini. Plus properti bisa dipakai sebagai rental income misalnya, fixed income di kemudian hari, karena ada banyak juga properti yang disewakan dan income-nya tetap kita masih bisa nikmati di kemudian hari.
Ada juga kendaraan yang misalnya seperti saving plan, saving plan untuk jangka panjang. Nanti kalau di usia pensiun saya bisa terima saving plan yang pasti itu tetap saya bisa nikmati untuk kemudian hari pada saat kita udah nggak bisa kerja secara aktif lagi. Ya, oke, program seperti itu juga bisa dilaksanakan ya, Miss. That's right. Oke, nah ngomongin tentang masih di investasi properti nih, keamanan sekali lagi menjadi hal nomor satu yang dipertimbangkan dalam memilih investasi. Yes. Nah, investasi properti, apalagi di apartemen gitu ya, itu masih cemerlang banget nih, Miss, akhir-akhir ini gitu, karena orang-orang apalagi di masa pandemi itu keamanan nomor satu gitu. Yes. Gimana? Saya ngelihat change of lifestyle. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya gitu ya, banyak orang ya istilahnya merasa kuat gitu, mungkin umur masih panjang gitu ya, sehingga memilih kendaraan-kendaraan yang high risk gitu, supaya returnnya juga gede gitu. Tetapi dengan ada banyaknya faktor, bahkan saat-saat ini di masa-masa pandemi, orang jadi berpikir bahwa keamanan dan hal-hal yang praktis itu penting buat kita dalam tanda kutip tetap bisa pegang hari ini, nikmati hari ini, cash flow yang baik dan lancar gitu ya, untuk keluarga atau untuk perusahaan gitu, supaya semua tetap berjalan dengan baik gitu. Oke, thank you banget Miss Ipon untuk sharingnya hari ini. Nah, semoga informasi hari ini dapat berguna untuk kita semua dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yes. See you next time. Bye.